Ladies and gentlemen of the stock market. Iya, jadi hari ini gue kedatangan narasumber Mas Ivan. Kita mau bahas-bahas nih tentang kondisi market yang sekarang agak acak-acakan ya Mas ya. Iya, bikin orang jantungnya Mas. Jantung tuh dipompa lah di sini gitu. Jadi gimana nih Mas Ivan pendapatnya mengenai IHSG sekarang tanggal 12 Mei? Iya. Gimana nih? Ini memang kebetulan setelah Lebaran kemarin ya, setelah libur Lebaran kita kemudian kan memang pasar luar kan merespon kebijakan The Fed yang menaikkan suku bunga langsung 50 basis point gitu, mana memang cukup agresif untuk mengatasi inflasi ya seperti itu. Nah kemudian memang untuk IHSG sendiri sebetulnya cukup menarik karena sebelum masuk libur Lebaran pun ketika pasar luar seperti pasar misalnya Asia, Eropa itu mengalami koreksi dan relatif bergejolak seperti itu ya Mas. Tapi IHSG sendiri memang cukup kuat, naiknya masih bisa bertahan di atas level bahkan sampai level 7.355 itu pencapaian tertinggi ini memang karena dukungan juga dari masuknya dana asing ya, investor asing melakukan net buy waktu itu bahkan dari sekitar angka 1 sampai 2 triliun lah tiap harinya ya. Tiap hari seperti itu. Dan kemudian setelah selesai libur Lebaran, memang sebelumnya memang pasar Asia sudah merespon itu kenaikan suku bunga itu, dan akhirnya memang berdampak di pasar kita setelah kita masuk di hari pertama itu kemudian rontok, kemudian di hari kemarin tanggal 10 Mei ya, itu sempat mengalami rebound tapi tekanan jual masih kembali berlanjut ya. Dan ini memang karena seperti yang kita alami juga waktu pandemi kemarin ya, ketika aksi jual semakin besar kemudian asing melakukan penjualan secara masif waktu itu. Memang saat ini kalau kita lihat IHSG kembali ke area-area konsolidasi di sekitar bulan November sampai dengan November 2021 sampai Januari 2022, sehingga ini sebetulnya cukup menarik kita mau melihat apakah ada rebound di area ini gitu. Yang mana kalau supportnya mungkin bisa saya sampaikan di sekitar level 6.515 ini menjadi level support yang bisa diperhatikan. Kalau IHSG misalnya ditutup secara weekly-nya atau nanti kita lihat di hari Jumat besok ya di bawah level tersebut, mungkin koreksi masih bisa berlanjut ke level 6.287 sampai dengan 6.300 lah, itu adalah level support berikutnya. Tapi mudah-mudahan di level 6.500 sampai 6.515 ini ada rebound ya, pembalikan arah. Dan kalau dilihat memang beberapa saham mungkin masuk saham big caps memang ada peluang juga untuk mengalami rebound dari volume penjualannya atau volume transaksinya mungkin sudah tidak seagresif di tanggal 9 Mei kemarin seperti itu Mas. Oke Mas, maaf nih semuanya. Ini ada gap ya di sini ya? Oh iya. Untuk kita punya gap memang kita melihat ada sedikit gap ini di level berapa? Yang terbentuk di tanggal 30 September ya, ini dia ada di level 6.162. Nah ini mungkin gap ini berpotensi untuk ditutup dalam koreksi yang terjadi saat ini, tapi mungkin koreksi ini pun tidak kemungkinan tidak langsung serta-merta ke sana. Mungkin ada beberapa kali rebound terlebih dahulu, tetapi memang level tersebut perlu diperhatikan. Dan sebetulnya juga selain adanya gap yang tertinggal di level tersebut, kemarin juga IHSG meninggalkan gap juga gitu. Nah ini di level 7.204 ini juga ada gap, sehingga sebetulnya ke depan masih ada harapan ini untuk kembali lagi ya, kembali menguat. Dan mungkin kalau kita bisa mengambil sikap saat ini ya, kita bisa melakukan posisi akumulasi, artinya membeli secara bertahap gitu. Tidak perlu terlalu agresif, tetapi bertahap, karena kita melihat bahwa koreksi ini memang kemungkinan besar masih belum selesai gitu. Jadi kalau saya simpulkan secara singkat, ini IHSG ini kemungkinan bakal
kemungkinan lah ya, nggak secara serta-merta tapi dalam waktu yang bertahap tuh bakal kembali ke level 6.100 sekian tadi itu, dan mungkin nantinya akan menutup gap yang atas lagi gitu ya. Dia mau konsolidasi di sekitar situ gitu mungkin. Iya, dan mungkin untuk saat ini kita setelah kita melihat laporan keuangan kuartal 1 ya, dan mungkin banyak orang yang berkeyakinan bahwa sell on May and go away. Iya. Nah, mungkin seperti itu. Betul. Jadi mungkin untuk hingga mungkin nanti sebelum rilis laporan semester 1, kemungkinan pasar akan cukup volatile, bergerak mengalami koreksi dan ada rebound. Itu masih wajar gitu, dan ini adalah sebetulnya kesempatan sembari melihat emiten-emiten memang mencatatkan laporan keuangan yang bertumbuh positif, di tahun ini positif dibandingkan tahun lalu. Artinya nanti mungkin saham-saham tersebut yang berpotensi mengerek IHSG di semester kedua seperti itu, Mas. Betul. Oke Mas Ivan, thank you insight-nya. Yeah. Kalau untuk saham-saham yang jadi pilihan Mas Ivan nih, kira-kira apa nih? Kalau dengan IHSG begini ya, kita kan udah tadi bahas tentang market secara generalnya. Oke, kalau untuk saham yang pertama tentu kita masuk ke saham big cap sih, Mas. Banking ya. Nah, banking. Ini kemarin juga termasuk saham yang diburu asing, yaitu BBCA, BBCA seperti itu. Dan pergerakannya memang relate sama IHSG, di mana saat ini memang masih mengalami tekanan, dan kalau kita perhatikan memang posisi bid tadi sudah mulai tebal terisi, artinya ada minat investor untuk melakukan beli. Dan kalau bisa saya sampaikan, memang support untuk saat ini BBCA terdekat ada di level 7.100. Dan ini mungkin strategi belinya nanti bisa bertahap di 7.100 sampai dengan 7.225 ini bisa melakukan akumulasi pertama. Kemudian nanti support berikutnya ada di sini, Mas, di 6.825 gitu. Jadi ini area akumulasi kedua, dan seharusnya untuk saham banking seperti BBCA dan yang lain ini memang paling responsif ketika nanti market dalam kondisi bagus, artinya kita melihat kondisi regional juga positif, tonnya sentimennya positif, maka saham-saham banking lah yang akan rebound pertama kali ya. Dahulu gitu. Jadi ini yang bisa salah satu emiten yang bisa diperhatikan oleh rekan-rekan investor seperti itu. Oke. Untuk banking ada BCA nih Mas Ivan. Yeah. Kan kita kalau lihat dari kemarin ini yang rame ini kan selain banking kan non cyclical consumer goods ya. Yeah. Nah itu kira-kira gimana Mas Ivan? Oke, untuk consumer goods memang salah satu yang cukup tertekan dan sebetulnya memang saham itulah saham defensif ya, artinya saham-saham seperti saham consumer ini memang menjadi saham pilihan atau alternatif ketika pasar sedang dalam kondisi terkoreksi gitu. Yaitu salah satunya adalah Unilever, Mas. Nah, seperti kita ketahui beberapa hari ini, dari hari Senin pun sudah mengalami rally ya Unilever. Betul. Dan hari ini memang koreksi, tetapi koreksi ini lebih pada koreksi secara teknikal. Para pelaku pasar memang melakukan profit taking. Betul. Itu. Meskipun memang bersamaan dengan IHSG yang mengalami koreksi, tapi sebetulnya selama Unilever ini masih bergerak di atas moving average 5 secara teknikal, maka potensi kenaikannya masih akan tetap ada. Gitu. Jadi dia belum jenuh, Mas ya? Iya, untuk saat ini kalau kita melihat kemarin volume masih meningkat, Mas, masih cukup tinggi, dan untuk volume jual hari ini memang sedikit lebih tinggi dari separuh transaksi kemarin ya. Tapi kita bisa lihat esok hari memang ini untuk level supportnya berikutnya ada di 4.330, sehingga level ini masih bisa menjadi area untuk melakukan akumulasi beli karena potensi kenaikannya masih bisa besar, ya? Naik untuk menguji kembali target berikutnya di 5.075 sampai dengan 5.100, dan berikutnya untuk retest lagi level resisten di 5.400 gitu. Cukup menjanjikan ya? Ya, seharusnya masih menjanjikan karena ini saham yang akan menjadi pilihan pelaku pasar ketika pasar masih akan mengalami tekanan seperti itu. Terutama pasar bergejolak begini, saham-saham ya Unilever terutama jadi pilihan ya. Apalagi udah terbukti di hari pertama kedua kemarin dia banyak banyak orang yang berani beli gitu di saat yang lain merah tertekan, dia malah terapresiasi.
Iya. Oke Mas Ivan, selain 2 saham ini nih, kira-kira ada lagi nggak sih saham yang bisa dilirik? Nah mungkin kalau untuk yang jangka pendek ya, karena masih dalam situasi yang euforia itu ada saham SGER nih Mas. SGER, oke. Ya, sumber global energi. Ini adalah salah satu emiten batubara. Mungkin juga banyak pelaku pasar yang tahu juga ya, karena memang pergerakannya, kenaikannya masih cukup agresif seperti itu. Dan hari ini volume transaksinya cukup besar dengan membentuk long green marubozu atau candle hijau yang panjang, sehingga ini mengindikasikan adanya potensi untuk kelanjutan dari tren naik seperti itu. Dan akan lebih tervalidasi lagi kalau nanti di hari Jumat dia masih akan membentuk candle yang solid, artinya tidak membentuk shadow di atas. Kemudian dari volume transaksi juga masih tidak kalah besar dari transaksi sebelumnya hari ini gitu. Nah ini untuk resisten saat ini memang resisten 3220 sudah dilewati, berhasil terus di atasnya. Maka target berikutnya nanti ada di 3540, kemudian di 3860. Tetapi karena kalau sekilas melihat di laporan keuangan atau untuk rasionya dari sisi PER dan PBV ini memang sudah cukup tinggi, artinya memang pelaku pasar harus lebih hati-hati dan menjaga stop loss secara ketat, artinya membatasi risiko lah Mas gitu ya. Artinya betul. seberapa toleransi itu mungkin nanti investor atau trader berbeda-beda. Ada yang mungkin bisa mentoleransi risiko sebesar 3% penurunan, atau mungkin 5%, atau mungkin 10%. Jadi ini akan disesuaikan oleh masing-masing investor, tetapi kalau untuk targetnya mungkin bisa saya sampaikan di 3540 dan 3860 ini untuk area take profit ketika nanti mungkin besok melakukan spekulasi masuk untuk buy di saham SGER seperti itu. Oke. Mungkin saya ada satu pertanyaan terakhir Mas Ivan. Apakah SGER ini kira-kira sudah jenuh belum ya? Ya kalau untuk saat ini kita melihat dari indikator MACD itu memang kenaikan saat ini kan membentuk level tertinggi yang baru Mas, tetapi dari sisi MACD memang terlihat mulai tidak cukup kuat gitu, sehingga ada indikasi membentuk divergence. Divergence, dan ini nanti mungkin akan lebih dipastikan ketika MACD-nya membentuk dead cross di atas gitu. Tetapi karena memang kalau kita melihat time frame daily ini memang mungkin terbentuknya sinyal dead cross ini akan sedikit terlambat, mungkin harga turun baru muncul sinyalnya. Maka trader atau investor perlu mengecek lagi di time frame yang lebih kecil, seperti misalnya di time frame 4 jam atau 1 jam untuk melihat dari indikator MACD-nya apakah sudah membentuk dead cross atau belum. Kemudian juga bisa dikombinasikan dengan moving average kecil seperti MA5 atau MA10 ini untuk posisi trading, artinya ketika harga ditutup di bawah moving average 5 ini memang harus mengurangi posisi karena momentumnya akan menjadi jelek. Betul. Dia kenaikannya akan menjadi cukup berat ketika menembus level MA5 atau bahkan MA10. Untuk rebound kembali mungkin kemungkinannya akan semakin mengecil seperti itu, sehingga harus mengurangi posisi gitu. Oke, kira-kira nih Mas Ivan, mungkin ada rekan-rekan investor yang berniat membeli SGER gitu, dan mungkin kira-kira stop loss-nya nih di sekitar area berapa Mas Ivan? Oke, kalau untuk terdekat mungkin dari posisi saat ini itu ada di level 3100 soalnya ya. Kemudian level berikutnya ada di level 3000 gitu. Ini untuk level psikologis, artinya di harga-harga kelipatan 100 itu memang menjadi level-level yang biasanya menjadi penahan. Betul, iya. Biasa kita bisa lihat bitnya di situ agak agak rame di situ, ya, lebih rame di harga-harga psikologis itu ya. Kelipatan 100 atau kelipatan 50 biasanya untuk saham-saham di harga ribuan di level tersebut gitu. Oke Mas Ivan, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama Mas. Kalau nanti ada yang ingin bertanya apapun gitu, misalnya saham atau apa, silakan komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Thank you.